dan mau diarahkan kemana kepemimpinan beliau ini. Padahal kita ini menyatakan Rasulullah sebagai teladan kita, Rasulullah sebagai panutan kita. Rasulullah itu ideal, ya, pemimpin ideal bagi kita semua. Maka mestinya kita belajar, kita mengkaji apa sih fokus perhatian Rasulullah di dalam beliau memimpin. Tujuan utamanya itu kemana? Mau dibawa kemana rakyat ini? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, perhatian Rasul itu bukan kepada bagaimana meningkatkan ekonomi, kemakmuran. Itu bukan perhatian utama, mesti diperhatikan. Yang ini mohon maaf kalau kita lihat banyak pemimpin kadang yang dijadikan program ini bagaimana memenuhi kebutuhan fisik, meskipun ternyata selalu banyak di antara rakyat itu yang juga berada di bawah garis kemiskinan. Padahal itu terus yang jadi program, seolah-olah begitu. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menjadikan terpenuhinya kebutuhan fisik itu sebagai satu hal yang paling utama, meskipun itu diperhatikan, penting. Suatu ketika datang harta banyak, ya, dari Bahrain, harta ghanimah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Abshiru, berilah kabar gembira, dan carilah apa yang bisa membuat kalian senang. Jadi datang harta seperti itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau katakan, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, tidaklah kefakiran itu yang aku takutkan atas kalian. Jadi Rasul tidak mengkhawatirkan umat ini fakir, enggak. Walakinni akhsha alaikum antubsatad dunya alaikum. Tetapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan itu adalah dibentangkannya dunia itu untuk kalian. Berbagai macam kenikmatan Allah buka, nyaman benar hidup, itu yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena fakirnya, tapi kalau kekayaan itu melimpah. Kenapa? Kita bisa lihat, ya, saat kehidupan semakin mudah ini kejahatan makin meningkat. Kejahatan, kekufuran makin banyak. Itu dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi antum sato ad-dunya alaikum kama pusitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian itu dibukakan, dibentangkan berbagai macam kenikmatan dunia itu. Fatana fasuha, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mengejar kenikmatan dunia itu. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, kemudian kalian binasa sebagaimana mereka telah dibinasakan oleh perlombaan di dalam mengejar berbagai macam kenikmatan dunia yang Allah bukakan itu. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pemimpin yang visinya ke depan, mestinya masa depan itu dipandang adalah masa di akhirat kelak. Pandangan seorang muslim begitu, orang percaya kepada hari akhir. Mestinya program kehidupan baik dia sebagai rakyat termasuk juga sebagai pemimpin itu mestinya program yang akan mensejahterakan rakyatnya di masa depan, yakni di hari akhir. Program itu mestinya. Adapun tentang kehidupan sekarang itu sebagai penyokong,
bukan tidak penting, sebagai penyokong untuk kehidupan di hari akhir kelak. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam kepemimpinan beliau tidak mau selain Islam. Beliau ditawari berbagai macam oleh orang-orang kafir Quraisy. Awalnya dakwah beliau itu kan tidak dihadapi secara langsung. Jadi awal-awal ketika dakwah itu mulai banyak orangnya, mereka yang didatangi adalah Abu Thalib, tidak langsung kepada Rasul. Abu Thalib diminta ya, bagaimana agar keponakan engkau itu jangan mencela agama kami, toleransilah kepada kami. Tapi Rasulullah ternyata tetap tidak bisa dibujuk Abu Thalib, kemudian diancam ya. Engkau nggak bisa menangati atau menghentikan keponakan engkau itu, maka biarkan, mana di antara dua kelompok ini mana yang akan hancur ya, diancam Abu Thalib. Disampaikan Abu Thalib kepada ya, Nabi Muhammad ancaman itu. Orang-orang kafir Quraisy juga memberikan ganti. Ada mereka punya pemuda namanya Ammarah binti Al-Walid. Bukan binti bin, anak laki-laki. Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian mereka katakan kepada Abu Thalib, karena merasa bahwasanya Abu Thalib ini mungkin tidak mau menyerahkan Muhammad karena Muhammad itu dianggap penting untuk membantu kerjanya Abu Thalib. Maka mereka katakan ya, kami punya ini, Ammarah ini lebih kuat dari Muhammad, bagus orangnya, engkau ambillah dia dan serahkanlah Muhammad kepada kami. Abu Thalib tidak bergeming, jadi tetap beliau menolak itu. Ini tahapan awal begitu ya. Gara-gara apa? Rasulullah nggak mau selain Islam. Kemudian mereka datang kepada Abu Thalib, sudah mereka datangi langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cuma sekali. Yang pertama itu ada mereka kirim namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini orang tuanya Hindun, mertuanya Abu Sufyan, pemimpin di orang-orang Quraisy, menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harta, kekayaan, kemuliaan, bahkan juga kalau mau menjadi penguasa kami angkat engkau sebagai penguasa. Rasulullah tidak menerima itu. Dibacakannya surah Fussilat kepada Utbah bin Rabi'ah, kemudian Utbah bin Rabi'ah pulang. Tapi Utbah bin Rabi'ah ini kagum dengan Rasulullah sehingga memuji Rasulullah di depan kaumnya. Misi ini gagal. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka ngumpul gitu ya. Ini bisa dibaca di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Jadi ada belasan pemimpin kafir Quraisy itu berkumpul di Ka'bah, kemudian menghubungi Rasulullah untuk apa? Untuk datang kepada mereka. Kalau sekarang ini apa? Ya lobby-lobby untuk dialog. Akhirnya Rasulullah datang kepada mereka. Kemudian apa yang mereka sampaikan itu seperti yang disampaikan kepada oleh Utbah bin Rabi'ah. Isinya hampir mirip, yakni nawari harta dan sebagainya. Di antara yang ditawarkan itu adalah kepemimpinan. Kata mereka, fa in kunta wa in kunta innama tatlubu bihi syarafu fina, innama tatlubu bihi syarafa fina. Kalau engkau ini dakwah ini hanya karena mencari kemuliaan di tengah kami, fanahnu nusawwiduka alaina, maka kami akan mengangkat engkau sebagai pemimpin kami. Ya. Kalau ingin sekedar kemuliaan, kami jadikan pemimpin engkau. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Kalau engkau ini yang engkau inginkan adalah kekuasaan, maka engkau angkat
akan kami angkat sebagai penguasa kami. Ya, ini perkataan mereka lebih kuat. Kalau cuma Utbah bin Rabi'ah bisa jadi di kerambutinnya cuma satu orang yang menyampaikan, meskipun ini utusan orang Quraisy, tapi ini banyak orang ngomongnya begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma bima taqulun, aku itu tidak seperti yang kalian katakan. Maji'tu bimaji'tukum bihi atlubu amwalakum, tidaklah aku membawa dakwah ini karena meminta atau mencari harta kalian. Wala syarafa fikum, tidak juga mencari kemuliaan di tengah kalian. Walal mulka alaikum, bukan juga mencari kekuasaan atas kalian. Walakinnallaha ba'atsani ilaikum rasulah, tetapi Allah itu telah mengutusku sebagai utusan kepada kalian. Wa anzala alayya kitaban, Allah telah menurunkan kepadaku kitab. Wa amaroni an akuna lakum basyiran wa nadhira, dan memerintahkan aku untuk memberi kabar gembira dan peringatan kepada kalian. Faballaghtukum risalati rabbi, maka aku sudah sampaikan risalah dari Tuhanku ini. Wa nasahtu lakum, aku nasihati kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bih fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian menerima dakwahku ini, maka sesungguhnya kalian itu bagian keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Kalau kalian menolak, aku akan bersabar hingga Allah memutuskan perkara antaraku dan kalian. Ini jawaban Rasulnya setelah perjuangan mulai macam-macam halangan itu. Artinya apa? Rasulullah memandang kekuasaan itu bukan sesuatu yang harus wajib diambil dengan berbagai cara. Enggak. Tapi beliau bahkan kekuasaan itu datang, kalau kekuasaan itu tidak bisa diatur dengan aturan yang akan menyelamatkan umat pada kehidupan setelah kematian, maka beliau tidak ambil itu. Oleh karena itu ketika muncul pertolongan Allah Ta'ala, nanti peristiwa Baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah kedua itu di dalam disertasinya Al-Muraqibi dikatakan itu sebagai akdu taksisi daulatil Islamiyah. Jadi posisinya itu seperti perjanjian pengangkatan pendirian daulah Islam biqiyadati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kepemimpinan baginda Rasul. Jadi ini terjadi Baiat Aqabah kedua. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah ke Madinah. Di antara yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, doa kepada beliau itu ada di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dengan tempat masuk yang benar, keluarkan aku dari tempat masuk yang benar, tempat keluar yang benar. Kemudian waj'al li min ladunka, dan jadikan untukku dari sisi engkau sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kata Qatadah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima alla taqata lahu bihadzal amri illa bisultan. Bahwasanya Nabi itu tahu urusan agama ini tidak bisa tegak kecuali dengan kekuasaan. Ada perintah-perintah Allah dalam Al-Quran tidak bisa tegak kalau tidak ada penguasa yang menegakkannya. Fasa'ala sultanan nasiran li kitabillah, maka beliau meminta kepada Allah kekuasaan yang itu menolong untuk diterapkannya kitabullah. Wali hududillah, menolong
hukum-hukum Allah Ta'ala, wali faraidillah, kekuasaan untuk menegakkan kefarduan Allah Ta'ala, wali iqamati dinillah, dan untuk menegakkan agama Allah. Rasulullah terima itu, Rasulullah terima. Bahkan Rasulullah minta. Sebelum-sebelumnya kekuasaan dan terima, karena orang-orang kafir yang menawarkan kekuasaan itu, mereka tentunya mensyaratkan diberi kekuasaan tapi jangan celah berhala kami. Bagaimana bisa hidup berdampingan itu antara 360-an berhala di Ka'bah? Bagaimana bisa berdampingan dengan sistem Islam? Maka ketika itu Rasulullah tidak mau. Bahwa ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini pandangan mendasar ya, bahwasanya kekuasaan itu menurut baginda Rasul adalah memang untuk bagaimana membawa masyarakat itu supaya selamat. Kekuasaan yang menyelamatkan umat manusia. Selamat yang hakiki itu adalah selamat di akhirat. Selamat yang hakiki di akhirat. Karena hidup di dunia cuma sebentar. Bismillah. Hidup di dunia sebentar. Bahkan kadang sebelum mati pun itu kenikmatan itu Allah cabut begitu saja. Kemuliaan itu bisa Allah tarik. Yang ramai di radar Banjarmasin, gelar guru besar ya, di salah satu universitas di Kalimantan Selatan. Jadi beberapa itu dipermasalahkan. Gelar guru besar, padahal itu sebuah gelar cukup bagus di tengah-tengah dunia akademis maupun di masyarakat. Di pusat juga begitu, beberapa politisi bisa dapat gelar, bahkan ada yang profesornya itu banyak. Profesornya tidak cukup satu, bisa ada 7 atau berapa profesor gitu. Gelar doktornya banyak. Tapi itu bisa tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat. Orang kaya, kesejahteraan, belum tentu itu di akhirat selamat. Sehingga kekuasaan itu mestinya menyelamatkan umat manusia secara hakiki, yakni sampai di negeri akhirat kelak. Karena itulah misalnya kita dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para khalifah setelahnya begitu perhatian dalam hal ini. Satu hukum Islam mereka jaga dengan taruhan nyawa mereka. Satu hukum Islam sekalipun seperti zakat misalnya, Khalifah Abu Bakar pertaruhkan nyawa. Ayang kusu wa ana hayyun, kata beliau, apakah Islam ini akan kubiarkan akan berkurang padahal aku masih hidup? Masa hukum zakat mau dihilangkan begitu saja? Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka pertama tadi bicara paradigma, bicara landasan, mestinya itu yang diperhatikan paling utama. Kekuasaan mau diapakan? Ketika landasannya itu benar, baru yang atas-atasnya itu dipikirkan. Ya, yakni bagaimana mendapatkannya, siapa yang layak. Nah ini penting. Ini layak enggak jadi pemimpin? Ini enggak kampanye ya, enggak. Tapi ini sekedar rambu-rambu. Kita bisa melihat siapa sosok pemimpin itu, siapa yang punya kapabilitas. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Abu Dzar, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, wahai Rasulullah, tidakkah engkau angkat aku sebagai amil? Amil itu semacam ya, penguasa. Ada nanti wali, ada amil. Wali itu jabatan selevel kepala daerah, gubernur. Amil itu di bawahnya, selevel bupati. Tapi amil juga bermakna petugas pemungut zakat nanti. Abu Dzar menawarkan diri untuk jadi pejabat. Maka kemudian fadoroba biyadihi ala mankibi. Beliau kemudian menepuk
pundakku ditepuk oleh Rasulullah. Ini bentuk apa ya, sikap yang bagus. Jadi kalau ada sahabat ditepuk sambil mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah. Lemah apa? Bukan lemah iman, bukan lemah ketakwaan. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang kuat sekali keimanannya. Waktu baru masuk Islam sudah memproklamirkan keimanan di depan orang kafir Quraisy. Saat sahabat yang lain belum memproklamirkan itu, beliau sampaikan terang-terangan, digebukin sampai apa? Berdarah-darah beliau itu. Datang Abbas bin Abdul Muttalib, paman baginda Nabi, yang belum menyatakan keislaman itu secara nyata terang-terangan. Kemudian mengatakan, ini dari Bani Ghifar, kalau kalian bunuh, perdagangan kalian lewat sana tidak akan selamat. Akhirnya mereka tidak jadi itu, mau membunuh Abu Dzar. Abu Dzar pingsan, bangun ini kayak ya, berlumuran darah beliau. Setelah itu beliau katakan lagi, besokku katakan lagi. Jadi besoknya dia umumkan lagi, dipukuli lagi oleh orang-orang. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Perang Tabuk itu perang di perbatasan dari Madinah ke daerah Syam. Ribuan kilometer jalan. Pada masa itu musim panas. Panasnya tidak seperti panas di sini. Panas benar di sana. Kita di sini aja rasa panas benar kemarin. Di sana panas. Abu Dzar ini ketinggalan, berangkat sendiri beliau. Berangkat sendiri. Kalau kita mungkin ketinggalan suatu acara, kita bisa alasan macam-macam. Berangkat sendiri itu berat. Itu Abu Dzar. Tapi oleh Rasulullah dikatakan, engkau itu lemah. Lemah apa? Di dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan, yakni dhafun 'anil qiyami bi wadha'ifi tilkal wilayah. Lemah, tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan kepemimpinan. Jadi bukan lemah iman atau tidak bertakwa, tapi tidak semua orang itu bisa mimpin. Tugas-tugas jabatan belum tentu bisa diemban oleh orang yang bertakwa saja, tidak. Rasulullah melihat Abu Dzar begitu. Artinya apa? Ya, seorang pemimpin itu ketika mau memilih pejabat, ya, mesti diperhatikan ini. Kalau tidak diperhatikan, dia itu khianat. Ya, ada sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, man ista'mala 'amilan minal muslimin, siapa yang mengangkat seorang pejabat dari kaum muslimin, wa huwa ya'lam anna fihim aula bidzalika minhu, dia tahu bahwasanya di kaum itu ada yang lebih afdal, lebih utama, lebih bagus daripada yang dia pilih itu. Wa a'lamu bi kitabillahi wa sunnati nabiyyih, dan lebih tahu tentang kitabullah dan sunnah rasulnya. Jadi secara kemampuan dia mampu menjalankan amanah jabatan, secara ketakwaan dia lebih bertakwa. Tahu ada yang lebih punya kapabilitas, tapi dia pilih orang lain, faqad khanallaha wa rasulahu wa jami'al muslimin, maka sungguh dia berarti telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati seluruh kaum muslimin. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Jadi ini poin pertama, ya, menyelamatkan masyarakat, beri sistem aturan terbaik. Yang kedua, memilih orang ini orang yang terbaik. Jadi kata beliau, innaka dha'if, engkau lemah. Meskipun itu pejuang awal Islam. Ini penting ini saya rasa ini. Ketika kita atau sampean diamanahi suatu jabatan, memilih ini siapa yang bekerja di bawah sampean, pastikan itu orang-orang yang memang paling layak. Meskipun mungkin dia dari sisi ketakwaan agak kurang, dalam artian kalau takwa ya takwa yang standar, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, standarnya kan begitu.
Takwa lebih tinggi kan, yang makruh dia tinggalkan, sunnah-sunnah digawi. Lebih tinggi lagi hal-hal nggak berguna dia tinggalkan. Itu level ketakwaan kan begitu. Jadi kapabilitas ini penting. Kemudian Rasul katakan wa innaha amanah. Innaka dhaif, engkau ini lemah wahai Abu Dzar, wa innaha amanah, dan sesungguhnya kekuasaan itu adalah amanah. Namanya amanah ini harus dipikul, ditanggung jawabkan. Wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah. Dan sesungguhnya kekuasaan, jabatan, yaitu di hari akhir akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Jadi hina, jadi menyesal. Makanya di dalam surah Al-Haqqah itu coba dibaca itu. Ketika orang-orang dapat kitabnya dari tangan kirinya, mereka katakan, ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitani lam adri hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Kemudian itu hartanya tidak berguna sampai halaka anni sultaniyah. Kekuasaannya hilang. Kekuasaannya justru menghancurkan dia, merusak dia. Andai dia tidak berkuasa, tidak banyak dosanya. Tapi karena berkuasa, dia tidak jalankan, jadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang dia mengambilnya dengan hak. Yakni apa? Yakni dia itu punya kepantasan, punya kelayakan, punya kemampuan, dia ambil, berarti ngambil sesuai hak, tidak curang. Jadi ngukur-ngukur diri, kalau tidak sanggup jangan maju. Kemudian yang kedua, wa adzalladzi alaihi fiha, dan dia menunaikan tugas-tugas yang ada di dalam jabatan tersebut. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Tidak cuma sekedar kita baca, tapi ini mestinya kita kalau mau ada orang mau milih, kita merasa tidak mampu, nggak usah maju. Kalau kita mampu, betul-betul laksanakan. Bagaimana? Perhatikan rakyat itu, karena tanggung jawab bukan hanya di dunia, sampai akhirat. Banyak rakyat maksiat, pemimpinnya tanggung jawab. Apa yang sudah dilakukan? Banyak rakyatnya tidak sholat, pemimpinnya tanggung jawab. Banyak rakyatnya kelaparan, pemimpinnya juga tanggung jawab. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Penguasa, pemimpin itu adalah ra'in, laksana pengembala. Dia yang ngatur, dan dia mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya itu. Jadi Rasul tadi aturannya Islam, yang kedua orang-orangnya beliau pilih. Dan ini bukan berarti masyarakat bebas. Oh, kita kan sebagai rakyat bebas, bebas, tidak ada masalah. Tidak begitu. Berapa kita? Kalau rakyat ini apa tugasnya? Kan kullukum ra'in, semua kalian itu akan dimintai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab rakyat apa? Tanggung jawab rakyat itu yang pertama taat. Taat kalau perintahnya bukan untuk maksiat. Yang kedua, mengoreksi, muhasabah. Muhasabah kepada penguasa. Terlebih para ulama mestinya tidak diam ketika ada sebuah penyimpangan, mestinya diluruskan. Ada seorang ulama namanya Syaqiq Al-Balkhi. Ini kalau di dalam kitab Ihya, kitab-kitab ini banyak diceritakan. Syaqiq Al-Balkhi, ulama wafat tahun 139 Hijriah, zamannya Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid, sezaman dengan Abu Nuwas, sezaman dengan ulama-ulama waktu itu. Beliau ulama, banyak muridnya yang juga jadi ulama. Beliau nasihati Khalifah Harun Ar-Rasyid,
Di dalam kitab Sholahul Ummah fi Uludil Himmah dikatakan beliau nasihatnya kepada Harun ar-Rasyid itu ya, di antaranya adalah kata beliau, man khalafa amrallah wa kharaja ala hududillah fa'addibhu bis-sawt. Siapa di antara manusia, rakyat itu yang menyelisihi perintah Allah dan keluar dari hukum-hukum batasan Allah Ta'ala, maka didiklah mereka dengan cambuk. Ini masuk bab takzir, ada hukuman cambuk gitu. Kok kejam amat? Nah, kira-kira lebih kejam mana, dibiarkan celaka masuk neraka atau dididik dengan baik di dunia? Ini para ulama begitu. Makanya di dalam hukum Islam itu ada hukum pidana, yang itu kayaknya jarang dibahas. Baca aja kitab fikih, mulai yang kecil sampai yang besar ada itu hukum, ada pidana, itu ada jenisnya hudud ya, beberapa dosa ada 7 jenis dosa itu hukumannya langsung ditentukan Allah Ta'ala. Ada jinayat, jinayat itu perkara pelanggaran hak manusia, entah itu membunuh atau melukai, itu ada hukumannya. Di antaranya adalah kisos, kalau pembunuhannya sengaja. Dan masyarakat sebetulnya apakah menganggap kejam? Mungkin terlintas sedikit kejam ya, tapi sebetulnya ya enggak. Karena dengan itu terjaga, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mikir ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang mikir. Seolah-olah Allah itu menyindir kita. Kalau engkau itu benar-benar mikir, dalam hukum kisos itu justru ada kehidupan bagi kalian. Kalau mengatakan sebaliknya berarti tidak punya pikiran kalian itu. Kenapa demikian? Jadi lihat saja itu berapa banyak pembunuhan terjadi di Indonesia. Di negeri-negeri di Amerika itu juga sama. Nyawa manusia tidak ada harganya. Dan coba lihat itu yang kasus pembunuhan kemarin, yang apa itu, yang gadis apa, penjual gorengan itu ya, itu kan dihukum. Lihat di bawah komentarnya itu ya, komentar di bawahnya ini netizen itu banyak menyuruh dihukum mati aja itu si pembunuhnya itu, karena kejam betul itu. Dihukum mati aja. Sementara sebut orang tua yang dikorban ini juga menuntut dihukum mati. Mestinya bisa itu. Itu untuk jinayat. Ada yang namanya takzir. Nah, yang takzir ini yang salah satu hukumannya adalah cambuk. Ya, bisa hukuman denda dan sebagainya. Kemudian kata Syaqiq al-Balkhi kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, wa man qatala nafsan bi ghairi haqqin faqtulhu bis-sayf. Siapa yang membunuh tanpa hak, maka bunuh dia dengan pedang, yakni balas, hukum kisos. Illa ayyafuwa waliyul maktul, kecuali kalau walinya si yang dibunuh itu memaafkan. Jadi memang pembunuh tidak mesti harus dibunuh ya. Kalau ahli warisnya, walinya itu memaafkan, bisa diminta diat aja, atau bisa tidak diminta apa-apa. Kemudian beliau tegaskan, kata Syaqiq al-Balkhi kepada Harun ar-Rasyid, fa illam taf'al fi mulkika bidinillah, kalau engkau tidak melakukan, mengatur urusan di dalam kekuasaan engkau itu dengan agama Allah, fa anta za'imu ahlin nar, kelak engkau akan menjadi pemimpin penduduk neraka. Ini ulama ngomong kepada siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid, yang kekuasaannya sangat-sangat besar itu. Tidak ada presiden sekarang yang wilayahnya seluas wilayah Harun ar-Rasyid. Dan beliau ini terkenal dengan seorang pemimpin yang juga mujahid, sering berjihad dan juga al-hajj, berhaji. Jadi satu musim biasa naik haji, satu musim ikut berjihad. Ini Harun ar-Rasyid. Dinasihati begini. Datang Harun ar-Rasyid ini ke ulama namanya Al-Fudail bin Iyad. Sumpah juga sama, dinasihati sampai beliau menangis-nangis.
Setelah itu beliau mau ngasih uang 1000 dinar kalau tidak salah kepada Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad marah, engkau kuberi nasihat yang menyelamatkan engkau, ini balasan engkau kepadaku, mau mencelakakan aku. Kemudian ditolak oleh Al-Fudail bin Iyad. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada seorang khalifah namanya Al-Muqtafi. Kalau Syekh Abdul Qadir ini 561 Hijriah wafatnya. Al-Muqtafi ini mengangkat pejabat yang tidak becus, yang zalim. Maka beliau koreksi. Di atas mimbar beliau sampaikan, ya, wallaita 'alal muslimina azlamal zalimin. Engkau telah mengangkat untuk mengurusi urusan kaum muslimin orang yang paling zalim di antara orang-orang zalim. Tidak boleh, itu tidak boleh, dosa itu. Kemudian beliau katakan, fama jawabuka wa ma jawabuka ghadan 'inda rabbil alamin. Apa jawaban engkau kelak di depan Tuhan semesta alam? Engkau angkat orang begitu. Akhirnya Khalifah Al-Muqtafi mencopot. Jadi ini prosesnya mudah aja. Kalau urusan penguasa daerah semisal gubernur, bupati, itu dalam sistem Islam Rasul angkat sendiri. Para khalifah setelah Rasulullah juga ngangkat langsung. Dan ketika banyak protes, ada yang enggak beres, dipecat biasa, diganti biasa. Atau terlalu bagus sehingga masyarakat itu seperti mengkultuskan, bisa diganti. Sebagaimana Khalifah Umar mengganti Khalid bin Al-Walid, dipecat, diganti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kenapa? Karena sampai masyarakat ini bisa berpikiran kalau tidak Khalid ini tidak akan bisa. Akhirnya Umar buktikan selain Khalid pun itu bisa. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasul, kecintaan yang betul-betul tercermin dalam sikap kita, termasuk dalam kita mencontoh beliau dalam urusan kepemimpinan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.